Real Madrid harus rela kehilangan gelar La Liga musim 2022-2023 yang sudah resmi dijuarai oleh Barcelona. Sebagai juara bertahan musim sebelumnya, tentu musim ini bertekad untuk mempertahankan gelar tersebut. Namun semua tidak sesuai rencana. Lalu, apa sajakah penyebab Real Madrid gagal juara La Liga musim ini? Berikut selengkapnya. Sebelum musim baru 2022-2023, Real Madrid mendatangkan dua pemain anyar. Aurelien Tchouaméni yang berposisi sebagai gelandang bertahan diproyeksikan untuk menggantikan Casemiro yang hengkang ke Manchester United di akhir musim. Didatangkan dari AS Monaco dengan harga yang bisa dibilang tinggi, yakni 80 juta euro untuk pemain seusianya. Pemain kedua yang didatangkan Madrid yakni Antonio Rudiger. Bek berpengalaman itu didatangkan secara gratis dari Chelsea untuk melengkapi slot bek tengah Madrid selepas ditinggal dua legendanya, Ramos dan Varane. Sejatinya Madrid mengawali La Liga dengan baik, memuncaki klasemen La Liga hingga pekan ke-12 sebelum akhirnya mengalami kekalahan perdana dari Rayo Vallecano 3-2. Dengan sebagian besar masih diperkuat skuad musim sebelumnya yang mana berhasil meraih trofi La Liga dan juga Liga Champions dengan campuran pemain berpengalaman dan muda. Di lini depan, Madrid masih mengandalkan Karim Benzema seperti musim sebelumnya, yang bisa dibilang tidak punya pelapis jika Benzema absen. Mariano Diaz yang berposisi sama masih jauh di bawah level Benzema, hingga dia tak mampu berkontribusi lebih untuk tim. Contohnya saat Madrid melakoni laga El Clasico tanpa Benzema, Madrid seolah kehilangan tujuan dan arah permainan. Madrid dicukur habis 4-0 di Santiago Bernabeu oleh Barcelona. Berkaca dari kekalahan tersebut, harusnya di bursa transfer, Madrid tidak hanya mendatangkan dua pemain yang notabene lebih bertahan, tapi juga mencari pelapis Karim Benzema. Itulah yang sejak awal musim dikhawatirkan oleh seluruh fans Madrid. Dan terbukti, setelah musim ini hampir berakhir, kekhawatiran itu terjadi. Total 11 kali Benzema absen membela Madrid musim ini, dan 4 diantaranya Madrid mengalami kekalahan. Seperti saat mengalami kekalahan pertama musim ini dari Rayo Vallecano 3-2. Selain itu, saat menghadapi Girona, Madrid kalah telak 4-2. Dengan beberapa kekalahan tersebut, kini Madrid harus berjuang memperebutkan posisi kedua dengan tim sekota Atletico Madrid. Real Madrid menggalakkan program regenerasi yang cukup masif dalam beberapa musim terakhir. Proses regenerasi itu dimulai sejak kepindahan Cristiano Ronaldo ke Juventus. Pada musim 2018-2019, Madrid mendatangkan Thibaut Courtois dari Chelsea untuk menggantikan napas yang usianya sudah 33 tahun kala itu. Lalu disusul Vinicius Junior yang didatangkan dari Flamengo untuk meneruskan kesuksesan Cristiano Ronaldo. Dan juga kehadiran Federico Valverde dari tim Castilla setelah dia dipinjamkan ke Deportivo La Coruña. Musim selanjutnya, musim 2019-2020, Madrid mendatangkan Rodrigo Goes dari Santos, Ferland Mendy, dan juga Eder Militao. Los Blancos kembali berinvestasi dengan kehadiran David Alaba dari Bayern Munchen yang didatangkan secara gratis. Juga Eduardo Camavinga yang didatangkan dari Rennes. Dan di awal musim ini, Madrid hanya mendatangkan dua pemain, Tchouaméni dari AS Monaco dan Antonio Rudiger dari Chelsea yang didatangkan secara gratis. Total pengeluaran Real Madrid sejak 2018-2019 dalam investasi pemain mudanya sebesar 329 juta euro atau 5.137 triliun rupiah. Terkhusus untuk posisi gelandang, pemain seperti Eduardo Camavinga dan Tchouaméni
Didatangkan Madrid untuk penyegaran gelandang tengah yang masih diisi oleh pemain senior seperti Modric dan Kroos. Namun, posisi gelandang masih belum bisa dilakukan regenerasi dengan baik oleh Ancelotti. Ancelotti masih belum berani untuk mengistirahatkan Modric dan Kroos dan memainkan gelandang muda. Sesekali mereka dirotasi, namun hasilnya belum memuaskan. Alhasil, posisi gelandang masih sering atau bahkan hampir selalu diisi oleh pemain tua. Bayangkan saja, Luka Modric yang sudah berusia lebih dari 37 tahun masih menjadi andalan di lini tengah El Real. Pun demikian dengan Toni Kroos yang hanya beberapa tahun lebih muda. Tentu ini menjadi PR Ancelotti untuk kembali mencari solusi regenerasi gelandang supaya berjalan dengan baik. Yang terbaru mengenai transfer Jude Bellingham, tentu jika Bellingham jadi hijrah ke Real Madrid, akan melengkapi regenerasi gelandang muda Madrid untuk menjadi solusi pemain yang semakin menua. Baiklah, itulah dia penyebab gagalnya Real Madrid mempertahankan gelar La Liga musim ini. Di samping memang musim ini Barcelona lebih superior dan konsisten. Selamat untuk Barcelona. Hala Madrid.